datang di Televlogcast. Sinergi Bangun Iya, Podcast. Yeay. Kembali lagi nih sama Dede dan Dede juga enggak ya. Sama Gugun pastinya di Televlogcast. Biasalah kayak di ini kita backdrop kita ya, Iya, cerita Teletizen ya. betul. Kita bakal cerita-cerita bersama Teletizen, banyak hal lah yang bakal kita ceritain tentunya ya Dede. Betul, banyak sharing-sharing ya. Pasti, apalagi nggak kerasa bentar lagi udah mau semester baru lagi ya Dede. Betul. Ini buat Teletizen mungkin udah mau masuk minggu-minggu UAS nggak sih? Iya benar. Udah Dede tugas-tugas gimana? lumayan menumpuk ya menuju UAS ya. Iya, kayak udah mau akhir-akhir tuh semua kayak ada yang beberapa jadi tugas besar. Iya ya betul, nggak ujian tapi tugasnya agak lumayan ya. Makin banyak kerja kelompok ya kan. Yang kelompoknya satu, yang kerja satu orang gitu kan. Betul. Ya nggak kayak gitu kan pasti mahasiswa. Pokoknya makin banyak lah dinamika problematika mahasiswa yang makin fun, makin seru lah dijalanin tentunya ya. Betul banget. Dan apa? Enggak sok. Dan tentunya mau semester baru makin ini gak sih buat dede-dede SMA makin deg-degan juga gak sih? Iya, karena udah penerimaan juga ya. Bingung kan mau milih kampus mana. Mungkin masih ada yang mempersiapkan buat SBMPTN, tapi sekarang namanya UTBK. UTBK kemarin udah ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan hasilnya yang terbaik gitu kan. Amin. Kalau Dede dulu waktu SMA sempat ngalamin masa-masa kayak sempet dilema gitu pengen kuliah di mana. Orang tua pengennya ke sini, Dede pengen ke sini, terus kayak gak mau mah aku kabur dari rumah itu kayak yang disimulasikan itu terjadi di aku oh, iya. Sejujurnya iya. Sampai kabur keluar rumah gitu enggak ya? Itu terlalu baik. Oke. Tapi ya berujung di Telkom University. Oh, itu dulu kalau misalnya Dede masih ingat, aku belum pernah nanya sih sama Dede ya. Selama kita podcast ini, Dede masuk Telkom University lewat jalur apa? Aku itu lewat jalur USM. USM, Undangan Seleksi Mitra. Iya. Kalau Bang Gugun apa nih? Aku JPA 1 pakai rapot. Aku juga pakai rapot. Oh iya sama, USM mirip-mirip ya. Iya. Itu USM berapa? Aku SM 2. Oh berarti udah agak akhir-akhir ya, akhir-akhir apa? Aku di awal-awal. Emang udahlah Telkom aja gitu ya. Oh karena udah ini juga ya, udah gak tahu lagi mau kemana gitu kan. PTS terbaik nomor 1 ada kan. Iya dong pasti. Kalau aku anak-anaknya teliu banget. Oh iya. Kalau bahkan aku kalau punya anak nanti ada unsur-unsur teliunya. Oke. Kalau cewek nanti anak-anaknya bakal diteliu juga. Enggak, kalau cewek namanya nanti Teliwati. Kalau cowok Teliuno. Enggak, pokoknya emang waktu itu aku inget banget aku milih Telkom University itu gara-gara ada roadshow juga. Jadi kayak Telkom University ini setelah aku masuk aku baru tahu ternyata ada komunitas atau UKM kedaerahan gitu. Oh iya. Jadi kita nggak akan merasa kayak asing gitu lah di sini. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang berasal dari satu daerah gitu. Iya, karena kalau Bang Gugun tuh dari Medan kan. Iya. Jadi kan pasti harus. Papi aku Medan, mami aku Paris kan. Papi Paris kerudung. Enggak ya. Perancis dong gitu kan. Jadi roadshow tuh teman-teman Medan ke keluarga besar Sumatera Utara sama Ikatan Mahasiswa Muslim asal Medan ke SMA aku tuh. Kasih tahu lah, halo deh gitu promosi ke Telkom University ini. Wah, tertarik nih ada bersaudara. Terus juga ada guru sejarah aku ingat banget namanya Pak Fahrudin. Tote bag-nya itu masih tote bag Telkom University. Oh, iya. Iya, dia kalau ke kelas pakai tote bag Telkom University, isinya itu cuman buku absen. Buku absennya itu isinya siapa yang bisa ngejawab kuis dia. Jadi dititikin tipis. Karena aku sebagai yang paling sering menjawab kuis dia kan. My God. Aku anaknya sejarah banget. Gila. Jadi aku kayaknya boleh nih dicoba gitu kan. Gak ada salahnya kita mencoba PTS waktu itu belum PTS terbaik nomor 1 kalau gak salah. Setelah aku keterima baru jadi PTS. Mungkin gara-gara aku kali ya. GR kali. Akhirnya masuklah ke situ walaupun tetap ikut nyoba SBMPTN, SNMPTN, tapi ya emang rezekinya di Telkom University kan. Iya, aku juga waktu itu taunya dari BK. Oh dari BK. Kalau aku dari BK. Jadi kan biasalah kalau misalnya ada pengumuman jalur-jalur masuk dari Telyu tuh biasanya dari BK tuh langsung kayak ini ada jalur ini nih di sini gini. Beli pinnya dulu Dede. Aku di BK. Oh belinya di BK. Iya di BK. Di tempat burger. Oh bukan. Guru BK guys. Oh guru BK gitu dong. Kalau aku belinya ATM ya, kan banyak ATM gitu. Iya, kan soalnya banyak ya apa namanya? Banyak sekarang bisa pakai Shopee, bisa pakai apa. Jalurnya juga banyak banget sekarang kan. Wah, pokoknya makin gampang deh daftar Telkom University kan. Jalur-jalurnya makin banyak, makin beasiswa juga banyak sekarang kan. Benar. Daripada kita berdua doang yang ngomongin jalurnya ya enggak deh. Iya, mending kita langsung
Apa? Langsung ke narasumber kita nih. Bener, yang waktu itu sekarang ini kan lagi buka UTG. Ya. Nanti kita bahas-bahas UTG lebih detail sama yang waktu itu pernah keterima UTG. Jalur UTG. Dan sama yang ngurusin juga. Iya, betul. Jadi kita langsung aja. Ada Pak Henry dan juga Safir. Halo semuanya. Kenapa? Halo. Saya biasa panggil Edriji sih. Oh, itu nama udara ya. Oh, nama panggung ya, Pak? Nama panggung, Edriji. Tapi kalau di darat kayak gini, Hendri Gustaman. Oh, Pak Henry dan Safir, apa kabarnya ini? Alhamdulillah, baik baik ya. ya. Kamu baik. Iya, baik. Saya juga. Lagi Pak Henry lagi apa nih, sibukan apa sekarang ini? Sibukan banyak ya. Waduh. Jadi kalau 24 jam tuh kayaknya Kurang ya? lebih justru. Oh. Kalau Safir gini, Belum ini belum. Belum beres ya? Kesibukan bertambah. Setelah ada anak yang kedua baru lahir. Waduh. 3 minggu lah usianya. Wah, masih gemes-gemes ya, Pak? Ya gemes-gemesnya. Ya ibunya saya tahan gitu kan. Artinya kalau malam juga ibunya tidur, saya jaga anak. Nah, pagi harus kerja, ngantar anak dulu yang pertama ke sekolah. Selain itu juga ya mencari penerus-penerus kalian kayak gini lah. Mohon maaf ya, ini angkatan berapa saya tahu, makanya. Saya 2020. Nah, konten saya. 2022. Belum ada. Kamu Kalau Safir lagi sibuk apa? Aku sekarang kebetulan semester 6 kan. Jadi Oh, sekarang semester lagi 6. iya. Jurusannya mungkin netizen belum tahu. Iya. Oh ya. boleh. Jadi aku dari Digital Public Relations angkatan 19. Wih. Jurusan baru ya. Jurusan baru dan satu-satunya di Indonesia yang public relationnya digital. Iya. betul. Cuman ada Telkom University. berarti yang lain manual. Yang lain masih kontemporer, konvensional, konvensional ya. Enggak ini ya, enggak peka akan Nggak perkembangan era ya. Sekarang ada serba digital ya enggak. Balik lagi, tadi lagi sibuk apa? Enggak kejawab-jawab. Oke, selain itu jadi kan lagi project tugas UAS kan, tugas akhir. Apa tuh kalau boleh tahu proyeknya? Kayak bikin konten kayak gitu-gitu sih. Jadi ini kuliah apa selebgram? Bikin konten dulu. Enggak kan kebetulan mata kuliahnya konten kreatif gitu ada. Bayangin kuliah apa yang mata kuliahnya ada konten kreatif. Jatuhnya kuliah sambil hobi ya itu. Bener, ini kayaknya Telkom University lulusannya nanti proyek kerjanya apa? Selebgram. Iya. Ada ya enggak? Lulusannya selebgram. Iya, selain itu sekarang lagi magang juga sih kebetulan. Wah, kalau boleh tahu di mana? Di Telkom juga. Wah, keren banget. Dari Telkom oleh Telkom pasti ke Telkom. Wah, mantap. Gitu. Mantap. Bagus itu namanya linear kan. Jadi gitu. langsung diserap industri ya, Pak. Diserap Jadi sama industri. bagus nih. Banyak, jadi bukan cuma Telkom Indonesia aja ya. Iya. Kalau buang buka nanti di bawah Telkom Indonesia tuh ada Banyak banget, Pak. lebih dari 10 bahkan 15 anak perusahaan. Wih, banyak banget lah, Pak. Gitu. Ayo. Saya juga alumni loh. Alumni Ditanya, Alumni mana, Pak? nggak mau ah. Nggak usah. Nanyanya ke sini mulu. Soalnya gapnya agak jauh ya, Pak. Nanti ketahuan dong, ya enggak? Nggak, saya selalu bilang kalau nih jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, sebenarnya kita ke SMA keliling nih, nyari korban lah gitu kan, yang mendaftar. Untungnya sekarang pakai masker. Jadi orang tuh panggilnya tuh pasti kakak. Wih, Kan ketutup. Henry. Oh, iya, Sama benar, jenggot benar. ketutup, aman. Kak Hendri kan. Pas dibuka kan jelas banget. Pak, gimana Pak? Langsung berubah ya, Pak. Langsung berubah. Baru ketahuan ada buntutnya di rumah. Gitu. Kalau angkatan lama. Sebelum wah, sekarang tahun berapa? 2022. Saya udah masuk 2002. Wah, 20 tahun yang lalu dong. Lebih. Saya masih umur 2 tahun baru bisa jalan tuh, Pak. Saya udah kuliah. Udah kuliah. Ya Allah, jauh banget ya, Pak. Tapi Safir, kalau misalnya kita flashback lagi, Safir dulu masuk Telkom University lewat jalur apa? Dulu aku kebetulan ambilnya UTG 2. UTG 2. iya. Berarti udah akhir-akhir juga dong ya? Iya. Kayak sekarang dong Iya, UTG 2 ya. sekarang buka UTG 2 menjelang akhir nih. UTG 2. Baru beres lulus gitu kan. UTG 2 ya. Lagi buka sekarang berarti ya, Pak? UTG 2. Iya, bentar lagi Sekarang tutup. Oh iya, bentar lagi tutup. Sengaja mending bentar lagi tutup, panik orang. Oh iya, ini nih penyakitnya teletizen nih. Penyakitnya banget. Kalau saya bilang masih lama, santai. Santai. Hamin 1 baru. Iya. beli Biasanya pin. ngebludaknya tuh di akhir ya, Pak Iya. ya. Bahkan nanti udah mau tanda-tanda UTG 3 ada nggak, Pak? Nah, pasti Pasti USM aja belum tutup. USM 3 ada nggak? Enak aja. Suka banget menunda-nunda ya, gitu ya. Ada nanti tahun depan. Udah setahun. Udah gap berarti setahun. Tapi akhirnya apa yang membuat Safir memutuskan untuk ya udah ikut yang UTG 2 aja gitu. Soalnya tuh kebetulan kan baru lulus banget gitu kan. Terus jadi bingung searching juga dan kebetulan UTG 2 lagi buka gitu. Jadi coba di-apply gitu. Wih, taunya dari mana infonya?
Taunya dari searching sih sebenarnya, nyari jurusannya kan. Habis itu ketemu tuh Digital Public Relations cuma ada di Telkom University. Habis itu dibuka ada IG-nya gitu. Mantap. Bagus. Saya garis bawahi kalimatnya tadi. Cuma ada satu deh. Iya. Benar. Banyak sih jurusan di Telkom University yang cuma ada satu-satunya di Indonesia kayak MBTI. MBTI Iya, satu-satunya. cuma ada di Indonesia. Itu saya kalau ngetik boldnya udah tebal banget. Warnanya bukan merah lagi. Kayak yang baru-baru ini teknik biomedis. Iya. Itu juga baru di Telkom University kan. Dan mungkin belum banyak kampus-kampus lain yang ada jurusan itu. Betul. Pak, boleh nih kasih tahu sama Telutizen sebenarnya di Telkom tuh ada jalur apa aja sih gitu. Bapak sih manggilnya. Oh ya. Om. Saya kalau dipanggil Bapak tuh cuma buat masuk ke ruangan BK. Bapak. Di luar itu Om. Ya. Jadi aku manggilnya apa nih? Hah? Jadi aku manggilnya apa nih? Om aja. Gak enak Bapak aja lah. Bapak Biar aja. ketahuan umurnya. Beres cium tangan loh. Jalur banyak banget. Iya. Kalau spesifik banyak ya. Kalau kita sebutin satu-satu saya harus nyontek. Apa? Karena kalau saya apalin ini udah masuk jalur yang lain lupa. Iya. Benar, Pak. Gitu. Bapak lagi nyebutin. Iya. Apalagi saya podcast kan, Carita Barudak berapa episode segala macem. Nggak hafal-hafal sampai sekarang berapa jurusan karena berubah terus. Sama. Jalur banyak. Prodi nambah lagi. Iya, nambah terus setiap tahun. Prodi kan banyak lah, nggak usah disebutin ya. 42 kan. 42. Nggak disebutin sama saya kan. Fakultas cuma 7. Itu doang yang saya hafal. Karena nggak nambah-nambah. Nambah. Belum. Kamu ngapalin Prodi 42, udah hafal nih. Iya. Tahun depan nambah 2 lagi. Nggak nyampe tahun depan, 2 bulan lagi, Pak. Nambah lagi. Itu tantangan loh. Tantangan di Telkom University itu di situ. Kalau kampus lain mungkin jalurnya sedikit, prodinya juga nggak banyak. Saya nggak mau bilang sedikit ya, nggak banyak. Enak ngapalinnya. Kalau di Telkom harus pakai contekan. PR juga buat host nih, Pak. Iya pasti. Apalagi siang nanti. Apa aja Pak jalurnya? Jadi ada ujian tulis gelombang 2. Nah, jalurnya siapa tadi? Aku. Kamu ya? Kamu terus sih. UTG 2 ini berakhir 1 Juli bukan masih lama. Bentar lagi. Bentar lagi lah ya. Keceplosan. Bentar lagi nih 1 Juli. Ujiannya tanggal 3 Juli. Oh, itu ujiannya online. Online. Kalau dulu sebelum pandemi offline. Jadi ada 38 lokasi ya, hampir 38 lokasi ujian se-Indonesia. Setiap provinsi berarti hampir ada ya, Pak? Ada 1, ada 2, bahkan ada yang 3. Oke. Kebayang kan? Se-Indonesia loh. Oh iya. Dari Aceh lokasi ujiannya offline dulu, tapi sekarang enak online itu lebih banyak peluang buat teman-teman di rumah, artinya persiapannya lebih kan. Yang beruntungnya adalah kayak gini, misalkan yang dari Samarinda ujiannya di Balikpapan, itu kan butuh waktu, ada yang nginep dulu. Benar. Sekarang ada tol 1 jam. Dan dulu keluar kan, modal juga ya, Pak? Iya, kalau sekarang nggak cuma buat pakai HP bisa, tapi sebaiknya sih pakai PC ya atau laptop supaya aman. Terus kuota, yang penting stabil internet. Karena banyak kejadian internetnya putus. Di tengah jalan. Pak bagaimana nelponin? Ya saya juga nggak tahu apa-apa deh. Masa saya harus bangun tower gitu kan, Pak? Nggak mungkin kan? Kan situ yang ujian. Masa saya nerusin gitu. Tapi kan nggak mungkin dijawab gitu kan, Pak? Kan situ yang ujian kan? Mohon maaf deh. Itu derita lo kan nggak mungkin. Makanya pakai Telkom gitu kan? Pakai apa IndiHome? Pakai apa IndiHome? Bagus. Gitu. Tapi kok putus Pak pakai IndiHome? Ya, itu resiko. Jadi jawabannya muter terus. UTG 1 ini berakhir tanggal 1 Juli. Bentar lagi loh, nggak kerasa ya. Sekarang udah Juni. Terus syaratnya nggak usah ya. Nggak usah. Nanti buka aja di website, syarat-syaratnya gampang. Paling mudah adalah, ini ada catatan khusus loh. Apa tuh? Bagi fakultas industri kreatif, itu harus punya portfolio. Jadi buat kan? netizen nih, baru tahu nih. Lupa kali. Saunya tuh ada tes potensi kreatif. Ada. Sekarang ditambah lagi. Oh, ini berarti baru tahun ini? Iya, baru tahun sekarang. Jadi buat netizen nih yang mau daftar jalur UTG, terus lewat jalur UTG harus ada portofolio. Ya. Mau nggak mau nyiapin. Jalur UTG apa semua jalur? Sebenarnya semua jalur. Semua berarti ya tuh. Saya sebagai alumni juga seneng. Artinya gini, kita bisa mengukur ya. Yang masuk ke desain komunikasi visual, desain produk, seni rupa. Iya, mereka udah punya basic. Padahal dulu saya juga ketika masuk nggak punya basic menggambar, cuma modalnya nekat mau. Dan jangan khawatir, nanti juga kan ada mata kuliah menggambar dasar. Iya, jadi dari bikin titik, bikin nol garis. Sekarang saya bikin garis benang kusut paling gampang. Bikin garis sekali garis nggak bengkok. Itu ada tekniknya, bikin lingkaran ada, udah terlatih. Biar nggak pakai busur ya. Wah, kita manual aja. Itu jalur UTG. Tapi mungkin Pak, yang jadi pertanyaan nih, Telutizen kan rasa ingin taunya
gede banget kan. Portofolionya tuh apa sih Pak? Gambar. Kalau mau manual. Fotografi gitu boleh? Boleh. Mau manual, mau digital drawing. Ya, tapi jangan plagiat. Nyari di Iya. Google. Free pick ya. Apalagi jangan. Kalau mau ya gambar. Harus bangga dengan karyanya sendiri. Sejelek apapun ya, Pak. Gak ada karya yang jelek, mohon maaf. Saya ralat obrolan saya. Jadi mau bagus, mau kurang bagus, kalau itu karya sendiri, hargai. Benar. Nah, upload aja, pede aja. Benar. Masalah lulus enggak lulus itu kan belakangan. Masalah rezeki itu. Rezeki, betul. Kuncinya pede apa ya? Kuncinya pede. Pede aja udah. Ya udah, saya bagus nih. Upload. Wah, nggak jadi. Ya berarti kan dia udah mengurangi semangatnya sendiri untuk daftar. Benar. Nah, saya juga dulu kayak gitu. Ya udah semangat dulu aja. Sama, saya juga pede aja nomor 1, Pak. Pede. Urusan lulus nggak lulus belakangan. Akhirnya rezekinya lulus. Benar. Nah, kita satu rezeki, satu alumni kan. Benar. Enak banget ya. Terus jalur berikutnya ini masih banyak loh. Kayaknya 1 jam kurang ini. Jalur subuh nggak Pak? Nggak apa-apa lah. Kita jamaah di sini. Jalur vokasi juga ada ini berakhir 24 Juni. 24 Juni. Okay. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Beberapa hari lagi ya. Betul, ada yang baru dibuka. Ini yang banyak yang nanya. Yang nelpon, yang WA, yang chat juga. Beasiswa KIP ternyata sudah dibuka berakhir tanggal 5 Juli. Iya. Jangankan banyak yang nanya ini dari tahun lalu, dari akhir tahun 2021 udah ya, jalur KIP kapan dibuka? Jalur KIP kapan dibuka? Sekarang sudah dibuka. Sekarang sudah dibuka, boleh daftar. Kalau saya sebutin persyaratannya panjang banget, tinggal buka di website, baca sendiri, dipahami. Benar. Gitu. Cek websitenya. Cek website ada. Soalnya kalau saya bacain banyak poin-poinnya. Banyak. Nggak usah dibacain ya? Nggak usah. Ya? Kita tahan dulu Pak. Kita mungkin akan lebih ngebahas yang sebentar lagi bakal tutup nih, UTG kan. Mending itu aja. Kita tanya dulu ke Safir nih. Kan UTG ujian tulis gelombang kan. Dulu ujiannya tuh sesusah apa sih? Kan banyak juga yang bilang nih Pak, isu-isunya, alah kalau swasta mah ujian tes-tesnya mah formalitas gitu. Ya. Pertanyaan gimana? Susah nggak? Coba tanya ke saya. Susah nggak Pak? Kan Bapak yang bikin soalnya. Kami panitia gitu aja jawab. jadi susah enggaknya itu ya bergantung masih jawab. Makanya kalau nanya ke saya jawab aja ketawa aja. Kemarin gimana nih? Susah sih sebenarnya lumayan. Jujur dia. Gak apa-apa jujur. Jadi maksudnya biar Telutizen lebih ini ya, lebih mempersiapkan lagi ya enggak sih? Kalau misalnya dibandingin sama SBMPTN, Safir ikut SBMPTN? Enggak ikut. Kebetulan aku emang anaknya Telkom banget ya. Telkom nomor 1. Tumbler ya dikasih susahnya tuh kalau misalnya dikasih range lah, kira-kira tolak ukurnya apa gitu susahnya? 7/10 lah tapi yang sih bisa. Kayak gimana tuh tesnya? Kenapa tuh Pak? Padahal nggak segitu loh. Situ aja ngerjainnya nggak niat. Nggak belajar kali, nggak? Sejujurnya iya sih kayaknya nggak belajar ya. Sebenarnya tapi kan belajarnya itu dari sama teman-teman yang belajar UTBK tuh. Jadi mirip-mirip gitu kan. Ada tes TPA kayak gitu. Jadi belajar bareng gitu, sharing sebelum sebelum mereka tes juga aku juga ikut gitu. Jadi kita belajarnya dari situ, sama-sama aja sih, mirip-mirip aja. Ada referensi soal-soal kayak ngambil dari internet atau ngulik-ngulik dari mana. Terus, gitu. Ada tryoutnya juga kan. Iya. Jadi bisa lihat contoh soalnya gitu. Tapi kepo juga nih journey-nya Safir dari SMA, misalnya SMA backgroundnya IPA atau IPS, terus milih UTG, kan milih itu bisa berapa jurusan kan Pak? Iya. Maksimal 5. Maksimal 5. Safir milih apa aja, baru keterima gimana tuh? Dulu aku SMA kebetulan ngambilnya bahasa ya. Oh, SMA bahasa boleh berarti ya Pak? Boleh masuk. Boleh. Karena rumputnya sosum lah. Sosum. Ya. Terus di SMA tuh tahu infonya itu kan dari searching gitu kan. Habis itu tadi gimana aku lupa. Enggak, journey perjalanannya SMA-nya jauh. kan bahasa. Terus milih jurusannya apa? Dulu kan beli pinnya di guru BK apa di mana tadi? Aku beli pinnya di Indomaret. Di Indomaret. Terus bisa. Terus milih jurusan tuh kan. Iya, milih jurusan. Terus syarat-syaratnya apa aja waktu itu sih? Persiapannya apa aja sih yang diceritain gitu. Jadi pertama kan ngisi webnya dulu tuh pendaftaran, baru ya bayar buat beli pinnya. Terus habis itu pilih jurusan tuh. Apa aja tuh milihnya? Sebenarnya cap-cip sih. Karena kan pilihan pertamanya tuh cuman digital PR. Pengennya banget tuh di digital PR gitu kan. Terus yang kedua ilmu komunikasi, kalau enggak
sisanya cap-cip-cup gitu. Oh, udah random aja lah gitu random kan. Aja. Jadi untungnya keterima tuh digital Untungnya. PR. Untungnya. Kalau nggak nyoba lagi tuh kan. Oh iya, jalur yang lain Iya. ya. Ada nggak sih teman Safir yang ikutan UTG tapi nggak keterima? Ada. Berarti bener ya, Pak? Bener. Kalau misalnya tes yang ada kayak apalagi CBT kan ada Iya. kan jalur CBT, tes UTG itu tes berarti bukan formalitas ya, Pak? Bukan, semua tetap ada tahapan. Kalau orang di luar anggapan wah itu formalitas bla bla bla. Itu orang yang belum daftar dan pasti udah nggak keterima beberapa kali. Iya. Mungkin ada satu emosi lah yang harus diluapkan ya. Tapi nggak, ujian itu tetap kita ujiannya juga soalnya kan nggak sembarang. Iya. Kami koordinasi dengan guru-guru. Jadi soal ini kami buat dengan guru-guru loh. Tingkat kesulitan itu kami sesuaikan dengan kemampuan anak SMA. Jangan mentang-mentang kami perguruan tinggi, soalnya kami bobotnya itu bobot anak-anak mahasiswa. Bingung yang anak SMA kan? Iya, nggak relate dong. Iya, makanya kami ngobrol dengan guru-guru matematika, fisika. Kira-kira soalnya seperti apa nih yang bisa mereka kejar? Sambil kombinasi juga dengan akademisi Telio. Iya, dengan dosen. Dosen. Jadi soalnya wah pasnya di sini, bobotnya segini. Nah, makanya muncul tadi pernyataannya. Susah apa enggak ngejawab kan? Tapi kan Safir milihnya digital PR. Tesnya apa aja waktu itu? Waktu itu tesnya TPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, kurang lebih berapa soal? Ingat? Nggak ingat sih. Nggak ingat. Iya. Udah lama ya? Mending jangan disebutin. Kenapa? Biar kepo. Soalnya langsung cobain aja ya. Iya, banyak kejadian kan gini. Kalau ada yang nanya, "Pak, soalnya berapa?" Misalkan sebutin angkanya nih. Segini. Oh, gampang. Orang terlalu menggampangkan. Iya, benar. Ada yang terbebani. Soalnya berapa? Misalkan saya ambil contoh 100 soal, langsung beban banget. Iya. Kaget. Langsung kepikiran ya, Pak. Iya, jadi kalau ditanya berapa soalnya, lihat aja nanti pas ujian berapa soalnya, relax. Oke. Karena kalau udah muncul di sini angka, beban. Benar. Itu bahaya. Langsung gak bisa tidur Nggak gitu bisa. kan. Wah, besok menghadapi 100 Gelisah. soal gitu kan. Wah, nggak jadi ujian. Pura-pura internetnya mati gitu. Iya, langsung ngambek ya sama orang tuanya gitu ya. Tapi itu kan Safir yang ngambil jurusan Digital Public Relation, Pak. Dia cuman ujian TPA bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau misalnya yang pengen ngambil jurusan lain nih, ditambah 2. apa tuh? Teknik ya. Iya. Berarti fisika dan matematika. Oke. Nah, satu lagi tadi yang sudah disebutin. Tes potensi kreatif untuk Fakultas Industri Kreatif. Jadi ada sesi menggambar. Kita juga harus menguji mereka bisa atau enggaknya menggambar. Nah, yang teknik ini, jadi kadang ya, saya sampein aja lah. Kadang mereka terbebani ketika masuk teknik, pilihannya teknik ya, ada fisika, matematika. Pak, nggak bisa, saya matematika. Saya selalu memotivasi gini, Dek, fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu setiap minggu ketemu sama kalian di Kuliah sekolah. nanti, di sekolah juga. Ketika SMA kan, Iya, pas SMA. kecuali TPA, tes potensi akademik. Ada sekolah yang mengajarkan, ada yang enggak. Kalau enggak gimana? Ya kamu cari soal-soal pelatihan tentang TPA. Iya. Yang 4 ini, fisika, matematika, kamu buka-buka aja lah. Dari semester 1 sampai dia terakhir, kelas 12, itu pasti ada. Nah, makanya buat ada yang terbebani kayak gitu, Gun. Jadi, wah fisika, matematika berat banget, angka. Ya iyalah, fisika, matematika nggak jauh dari angka. Nah, Gitu. Berarti kalau misalnya untuk yang non teknik tuh nggak pakai matematika, Pak? Enggak. nah, Kayak jadi itu juga nyebrang. triknya ya, Pak. Kalau misalnya Telitizen nggak mau ada ujian matematika, fisika Nyebrang itu, aja. ya udah Iya, ngambil ngambil digital aja, public relation, iya. jurusan-jurusan soshum tadi ya. Iya, saya juga dulu kan dari IPA 1. Oh, Iya. saya jago kimia. Harus ditekanin ya IPA satunya Iya ya, dong. Pak. Karena kan di angkatan saya angkatan kelas favorit. Oh, kalau saya IPA 3, jadi Oh, IPA kayak 3, buang tetanggaan satu gitu dua gitu loh, Pak. Yang unggulan tuh 1 sampai 3. Satu gitu. kan. Oh, benar. Saya jago kimia, saya jago fisika. Cuma kayak strategi kan. Ini kayaknya saya nggak mau nih. Harus ketemu fisika matematika lagi. Ya udahlah, saya nyebrang ke DKV. Nggak ada ujian fisika matematika. Nah, strategi. Akhirnya keterima. Iya, itu strategi ya. Benar. Salah satu strategi. Nggak tahu nih yang lain kan. Sama kayak saya juga kan salah satu yang kurang nggak punya minat lah di fisika matematika, hitung-hitungan gitu kan, Pak. Jadi saya ngambil ilmu komunikasi. Tapi saya JPA juga jalur rapor, jadi nggak ada tes. Tapi kalau nggak mau tes ya udah pilih jalur yang lain. Jadi tantangannya di mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada tantangannya di rapor dong. Rapor doang kan? Rapor harus bagus. Tapi nggak kan. menghadapi soal kan? Nggak, Pak. Ya itu strategi lagi kan. Strategi. Makanya Telitizen Iya. pantengin aja Instagram SMP Telkom dari jauh-jauh hari. Iya, Makanya. dari awal-awal, dari akhir-akhir tahun tuh. Ya, Benar. September lah, sekitar September Oktober kan kami Udah sudah jalur kan, udah Nah, buka ada jalur jalur buka. gitu. strategi kalian. Ya udah, pede nih nilainya di atas 85.
Syarat kan ada yang 75, 70 kan. Daftar aja JPA kalau lagi buka kan. Kemarin udah tutup sih JPA 2 kan, tutup. Makanya tuh. Tapi Safir selain ada nggak sampai ikut bimbel, terus belajar kelompok, terus kayak apalagi usaha-usahanya? Kalau bimbel enggak sih, tapi belajar kelompok bareng teman-teman iya, soalnya ikut sama mereka juga gitu kan. Jadi belajar bareng tuh di rumah, beres pulang sekolah tuh kemana gitu. Atau ke rumah guru biasanya pernah kayak gitu. Nanya. Sampai segitunya ya persiapannya ya. Keren banget. Nah Pak, ini pasti paling banyak ditanya nih, kalau jalur UTG ini ada beasiswanya nggak sih Pak? Ada. Ada. Tuh. Ini untungnya loh. Beberapa tahun yang lalu UTG nggak ada. Adanya jalur UTG 1, UTG 2 biasanya enggak. Sekarang Telkom karena memang menjadi PTS nomor 1 di Indonesia. Masuk dia. Iya kan? Tetap di-mention. Diulangi ya. Biar lebih enak ya. Karena Telkom University menjadi kampus nomor 1 di Indonesia, nah makanya kami memberikan beasiswa hampir di semua jalur, termasuk UTG 2. Ada beasiswa unggulan, ada beasiswa pintar. Kalau unggulan tuh enak. Apa tuh? Nggak usah bayar sama sekali. Oh, berarti benar-benar beasiswa full. Beasiswa full. Tagihan di situ ada uang pangkal, uang sumbangan, uang semester 0 rupiah. Wah. Cuma bayar uang kesehatan 150.000. Nah, enak kan? Enak. Kuliah 150.000 doang nih satu semester. Baru semester 2-nya dilihat dari indeks prestasi semester. IPK ya. Ada yang beasiswa pintar dari 3 komponen itu, ya udah dibebasin, nanti ada di situ nggak ada tagihan uang sumbangan misalkan. Kayak gitu. Enak loh. Kamu nggak dapat beasiswa? Enggak. Sedih ya. Sama. Tapi waktu zamannya Safir ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya belum ada ya? Ada. Tapi UTG 1 ya waktu itu. Ada kebetulan. Tapi ya Safir masuk Telyu aja udah alhamdulillah gitu ya. Gak kejar beasiswa banget ya. Sekarang Telyu rebutan loh. Saya kasih tahu loh. Iya, benar sih. Rebutan banget. Banyak yang nggak dapet, banyak yang sedih juga. Kalau nggak keterima di Telyu. Karena gini, kalau di luar, ini kan kita internal. Kita bangga dengan alma mater. Di luar tuh ada orang yang lebih membanggakan Telkom University sekarang. Jadi fanatik ya. Udah mulai kebalik loh. Iya, walaupun peminat ke PTN banyak. Pastilah. Tapi yang ke Telkom University itu ternyata semakin meningkat. Karena apa? Kecenderungan orang di luar, toh posisinya aja udah nomor 1 di Indonesia, artinya udah merangsek, apalagi sekarang kan posisi ke-9 di Indonesia, 1-8-nya itu kan PTN. Iya. Ini PTS loh nyelip di tengah. Di 10 besar ini 1 masuk nih yang logonya U sama T ini yang kan masuk tuh. Yang lain NNN negeri-negeri ini tiba-tiba S1, kan satu fenomena. Benar. Ini kan wah, orang kecenderungan ya udah daripada ke PTN udah ke Telkom aja. Ternyata daftar ke Telkom juga banyak. Nggak susah sih, daftarnya gampang, beli PIN, registrasi, lulusnya belum tentu. Itu bener loh Pak, aku juga maksudnya suka baca-baca Instagram, komen-komen Instagram SMB atau nggak TikTok SMB, itu tuh banyak banget yang sampai nanya, gimana sih tips and triknya masuk Telkom University? Pak, jangan kan gitu deh ya. Kalau ngelihat komen-komen vlogcast ini, ya Allah mudah-mudahan keterima beasiswa, ya Allah. Semua kayak gitu, semua berdoa. Bagus, artinya gini, mereka yang berharap beasiswa berarti orang-orang yang sudah berpikir beasiswa itu bukan buat mereka. Beasiswa itu buat orang tua. Saya selalu bilang gitu. Beasiswa itu bukan buat siswa, tapi buat orang tua. Karena selama dari SD, mungkin dari TK, PAUD ya, sampai SMA, orang tua yang ngasih biaya. Sekarang lepaskan semua melalui jalur UTG 2, dapat beasiswa, udah orang tua yang bahagia. Kita lebih bahagia. Sama menderita juga sih. Benar. Karena harus mempertahankan indeks prestasi tadi. Kalau Gugun bilangnya mah di Carita Barudak melepas status jadi beban keluarga. Ya, emang iya setuju. Iya. Anaknya 5, sekolah semua, minimal 1 dapat beasiswa. Orang tua udah bersyukur. Senang banget kan, gitu. 1 beban kan, gitu. Apalagi Telkom kan dibanjiri oleh beasiswa ya. Benar, banjir banget lah. Kalau misalnya apa segini. Tapi tadi kayak kata Pak Hendri kan, maksudnya setelah dari banyak PTN segala macam masuk nih Telkom University yang dilirik peminatnya mulai banyak. Setelah masuk nyesel nggak? Enggak, setelah masuk karena kan tetap bertahan tuh di peringkat nomor 1 gitu. Aku dulu kalau nggak salah di peringkat nomor 3 deh masih Telkom. Awal-awal. Sekarang udah makin naik dan masih tetap di nomor 1, jadi nggak nyesel sih. Terus teman-teman sekarang kayak iri gitu loh, kayak bikin story. Apalagi kan banyak adik-adik kelas tuh yang nanya tuh kayak, Kak gimana sih masuknya kayak gitu. Pada nanya-nanya. Seru ya, kayak masuk itu kayak kita kan sekarang sosial media banget ya. Gak apa-apa di IG story itu tuh keren ya gitu ya. Maksudnya setelah masuk fasilitas yang dirasakan maksudnya
worth it nggak sih dari jauh-jauh lagi? Safir dari Lombok kan, SMA 3 Mataram kan, masuk ke sini worth it nggak sih jauh-jauh kuliah ngerantau gitu? Kalau menurut aku worth it banget karena kita bisa nikmatin fasilitasnya semua gitu sih. Mulai dari misalnya di kampus kayak lab-labnya banyak banget kan. Terus abis itu fasilitas di luar kampus itu pun banyak gitu. Kayak misalnya kita ada tempat olahraga semua. Iya, aku nge-gym di Gym Teli. Masuk dong Pak, member saya. Mau jadi member? Berarti kalau dari itu tadi fasilitas kan, kalau dari belajarnya, dosen-dosennya, pelajar mata kuliahnya, asik-asik nggak sih gitu? Kalau di PR sendiri tuh asik-asik banget sih, dosen-dosennya juga asik, masih muda gitu. Jadi kayak ngerasa bareng teman aja gitu belajar gitu. Iya, terus tugas-tugasnya juga sesuai gitu sama jurusan kayak gitu. Tugasnya bisa diupload di IG story. Iya, benar. Bikin konten kan. Iya, benar. Kan jadi selebgram. Oh iya. Seru. Nah, mungkin kalau bisa kita bungkus sedikit ya, berarti tadi hasil apa yang tadi dibilang Pak Henry, kalau misalnya Telutizen mau masuk ke jurusan Fakultas Industri Kreatif harus ada portofolio. Terus kalau misalnya tadi Telutizen milih ada jurusan teknik, bakal ada ujian fisika matematika. Kalau dipersiapkan. Kalau misalnya Telutizen cuman milih jurusan sosum kayak MBTI, Adbis atau akuntansi, itu cuman berarti ujiannya TPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kalau Telutizen milih ada semuanya, semua bakal diujian. Semua diujiankan. Gitu. Kalau sekarang enak online ya. Saya bilang enak online tuh. Karena ya punya kesempatan persiapan. Kalau dulu kan offline nih. Pressure-nya beda. Beda. Bukan berhadapan ya, satu ruangan kan 20 orang. Jangankan 20 orang, kita ketemu sama satu misalkan dari Seman 3 Mataram. Dia peringkat 1 di sekolah, ikutan ujian, udah jiper. Ya ampun gitu kan, dia malah ikutan. Ya udah. Kena mental duluan kan. Iya. Jadi mumpung lagi online mumpung online kan online nggak ketahuan siapa saingan kita. Ternyata teman sebangkunya ikutan. Dan di rumah masing-masing juga ya Pak ya kan? Iya, online ini enak, dari mana saja, yang penting ada akses internet stabil, yang pasti harus stabil ya. Benar. Yang penting jangan curang ya, ingat. Allah melihat, malaikat mencatat. Kadang ada yang curang-curang ya, jangan curang lah. Beda tab gitu ya. Iya, pengalaman ya. Itu tadi. Tapi juga ini yang menjadi pertanyaan selama aku live Carita Barudak juga ya Pak. Boleh nggak sih dari jurusan, karena ini kan tes, boleh nggak sih dari jurusan IPS misalnya dia mau ngambil jurusan teknik fisika gitu, atau kalau dari IPA ke IPS kan boleh, dari misalnya dia sekolahnya SMA-nya IPA, kayak aku kan SMA-nya IPA ngambil jurusan kita ya IPA. Aku juga sih, tapi diem aja deh. Kayaknya IPA 4 deh. Gak unggulan. Unggulan tuh berapa tadi? 1-3. 1-2-3. Kalau di SMA 1 Medan. Iya, makanya diem aja lah. Jadi gini, kalau dari IPA itu punya bukan keenakan ya, punya satu langkah yang lebih enak. Dia bisa pilih, bisa nyebrang ke sosum, ke non teknik. IPA tuh enak. Tapi kalau dari IPS itu harus ke yang sama, rumpunnya sama, sosum juga. Tadi betul kayak Fakultas Komunikasi Bisnis, Ekonomi Bisnis, Industri Kreatif, sama ada beberapa di Fakultas Ilmu Terapan. Tapi nih informasi yang baru, mungkin ini yang 3 atau 4 tahun yang lalu, dari IPS bisa masuk ke desain interior. Sekarang udah nggak boleh. Desain interior itu harus dari IPA. Karena sudah mendekati arsitektur. Yang dari IPS juga dulu ada aturan nggak boleh masuk ke IPA. Sekarang boleh, tapi hanya ke Fakultas Rekayasa Industri. Itu pun ada beberapa jurusan saja. Gitu. Jadi sudah mulai kombinasi enak lah. Kalau boleh dibocorin yang boleh dari anak IPS nih, yang boleh masuk Fakultas Rekayasa Industri, ada jurusan apa aja Pak? Ntar saya buka kitab dulu. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Daripada nanti kita salah memberikan informasi kan. Jadi teknik industri, sistem informasi itu masih boleh dari IPS. Ya, jadi teknik industri sama sistem informasi boleh banget tuh buat kamu anak-anak IPS ya. Satu lagi, pokoknya ada satu lagi lah. Satu lagi ada, nanti bakal dikasih tahu di Carita Barudak. Carita Barudak aja atau di Q&A ya? Q&A atau di Kenal Teli. Kenal Teli siang boleh lah. Siang nanti kalau misalnya. Nanti siang boleh sama saya. Kalau misalnya nggak sempat nonton, bisa buka website aja di smb.telkomuniversity.ac.id. Nah, Safir dulu masih ingat nggak beli pin harganya berapa? Beli pin 400 kalau 400.000 bisa milih berapa? 5 jalur. 5 jurusan. 5 jurusan, 5 jalur. Banyak banget dong ini. Tapi enak dong. Safir
sekali tes doang nih UTG doang abis itu keterima atau sempat ngikut yang lain? Udah, habis itu udah keterima udah. Wah. Emang jodohnya udah di Telkom berarti itu. Si Tania host Cerita Barudak itu 7 kali. Hah? Ikut 7 jalur, yang ke-7 baru berhasil. Semua jalurnya dicobain berarti. Semua jalur, hampir semua, enggak semua kan. Akhirnya dia baru keterima di yang ke-7. Atau mungkin dia keterima cuma di jurusan yang gak sesuai dia mau kali. Enggak, dia sempat keterima tapi dia lebih pengen PTN kan. Jadi ditinggalkannya lah itu. Kan emang suka Telkom University diduain dulu kan, tapi akhirnya balik lagi kan. Akhirnya dia harus berjuang jauh lagi untuk menerima gitu kan. Gitu. UTG. UTG. Persiapan aja lah. Persiapannya. Masih dibuka lah intinya. Iya, pokoknya kalau teman-teman pengen tahu langsung cek website-nya aja. Cek website, nanti ujiannya online lebih mudah. Artinya di sini teknisnya. Kalau soalnya ya tadi jawabannya sudah ya. Sudah. Menurut Safir susah. Menurut Safir susah, tapi menurut kami tim pembuat soal gampang. Relatif lah. Gitu kan. Saya ngerjain bisa. Ngerjain. Tapi belum tentu benar kan? Karena ngerjain doang. Ngerjain doang kan? Iya, benar. Bener salahnya urusan belakangan. Benar. Dari Safir mungkin ada tips and trick nih buat telitizen kalau mau masuk UTG harus nyiapin apa? Beli pinnya paling enak lewat mana? Mungkin ada betul. Kan? Boleh. Cuman kalau sekarang mungkin udah banyak buka pembayaran tuh lewat Tokopedia, Shopee kayak gitu. Mungkin lebih mudah ya sekarang. Bener. Dulu kalau aku dari Indomaret gitu kan bayarnya. Terus tips and triknya itu paling ini sih kuota internetnya harus kenceng karena kalau enggak tuh nanti ribet sendiri gitu kan pas tesnya. Iya, daripada panik ya. Iya, panik. Pasti kan nelpon lagi. Yang ribet Pak Hendy lagi kan. Ribet saya, ngerjain saya. Yang lulus saya nanti. Jangan dong Pak. Tapi ada fun fact nih. Ini nggak percaya tapi ini beneran ada ya. Waktu itu kan live Cerita Barudak masih episode berapa lah 70-an bahas UTG. Aku pernah diundang, Bang join dong Google Meet kita lagi bahas soal UTG. Pernah jam 10 malam. Saking nggak ada aktivitasnya nih seorang Insan Gunawan Lubis join sama Dede SMA ngebahas soal UTG. Bang ini gimana Bang? Lah kan saya nggak ikutan tes nih. Tapi emang pernah sumpah beneran. Ini sama ada kejadian baru minggu kemarin di Kenal Tell You. Sampai ada pertanyaan itu out of the box. Boxnya udah gede di luar lagi. Itu mah bukan box kontainer kali ya. Lebih gede lagi. Pertanyaannya lucu loh. Kak, saya kan biasa dipanggil kakak. Kak Henry, oke. Kalau live saya dipanggilnya kakak. Kak, apakah dengan setiap minggu ikut acara Kenal Tell You sudah pasti diterima di Tell You? Oh ada jalur itu. Ya kita bikin jalur aja ya. Bener-bener waktu itu juga kita sempat nawari jalur yang paling sering nonton Cerita Barudak. Jadi sering tap berkas selalu gitu. Udah pasti lulus. Ya lah nggak kayak gitu. Ya ada ya tetap usaha ya. Ikut tetap jalur seleksi, ikut aturan. Nggak ada istilah kalau di Telkom tuh formalitas nggak ada. Karena kami kampus swasta ya, kita ini kampus swasta. Hanya status. Makanya saya selalu bilang perbedaannya antara perguruan tinggi negeri dengan swasta itu hanya di status saja. Yang itu N kita S. Gitu. Aduh S lebih dingin ya enak kan. Iya dong. Seger padahal ya. Benar gitu. Ada yang tanyakan? Ngelirik-lirik. Kalau tadi kita udah ngebahas UTG nih kan Pak. Ada jalur apa lagi yang deket-deket ini bakal tutup? Kalau tadi udah sempat di-mention juga ada KIP. KIP udah buka nih 5 Juli. Yang tadi ekstensi ya 24. Ya. 24 Juni bakal vokasi itu vokasi D3 ya, tapi ada beasiswanya juga itu. Wah, itu kan gudangnya beasiswa Telkom. Asik. Setiap jalur tuh biasanya suka ada beasiswa ya? Ada beasiswa, ada yang beasiswa, ada yang enggak. Nah, kebetulan yang enggak ini mau tutup besok tanggal 10 Juni. Apa tuh? USM, undangan seleksi mitra tadi. Itu besok tanggal 10. Ini udah mulai banyak yang daftar. Udah mulai Kak gimana ini registrasinya? Bener. Dan biar tahu aja nih ya Teltizen, semakin akhir-akhir peluang untuk keterima makin kecil. Makin kecil karena kuota. Naik bis aja kalau kita nunggu 1 jam penuh kan? Udah mau berangkat. Sama. Jadi analoginya ke situ. Jangan berharap ketika bis 1 jam nunggu di situ kosong terus. Benar. Enggak, pasti penuh. Gitu makanya buru-buru daftar ke Telkom University, PTS nomor 1 di Indonesia. Makanya saya Pak daftarnya di awal-awal JPA 1 karena kayaknya masih yang daftar masih sepi deh. Masih sepi. Dan yang nonton Cerita Barudak tuh kelihatan. Kalau di awal tahun di September, di Oktober tuh sepi gitu. Sama. Tapi kok udah mau tutup jalur yang view ya Allah, pertanyaan tuh tenggelam. Jadi di komentar tuh ada yang berdoa, memelas. Ada yang nanya tenggelam tuh. Jadi enggak bisa kita ngejawab apa-apa. Gitu.
Kalau misalnya ada yang pernah bilang analoginya tuh kalau jalur di Telkom tuh kayak kuota di Telkom tuh kayak segitiga. Jadi yang awal-awal tuh dari bawah kuotanya masih banyak. Iya, memang. Udah makin atas, udah makin akhir itu udah makin dikit kuotanya. Bisa lulus tapi nanti kuliahnya di rooftop kali. Nggak muat lagi kelasnya. Nggak muat. Ngintip-ngintip aja bisa. Kita nggak bisa. Satu kuota, satu kelas misalkan satu angkatan ya 100 ya 100, nggak bisa kita lebihin 101 kayak misalkan kita waktu SMA udah deh di belakang aja bertiga. Bangku tempel ya. Bangku tempel. Bisa lah. Emang naik angkot. Tapi ini mungkin kalau tadi kan itu beasiswanya lewat jalur. Ada nggak sih Pak kemungkinan buat Telutizen yang udah masuk nih misalnya kayak Safir nih sekarang nih untuk ngedapetin beasiswa? Beasiswa ini saya tegasin nih, ini bahasa formal ya. Beasiswa ini terbuka untuk siapapun, bagi yang sudah daftar, sudah bayar, ya, atau yang belum sama sekali. Misalkan Safir ini udah keterima, misalkan angkatan sekarang nih, udah keterima nih, Pak Hendri saya udah keterima di JPA 1, udah bayar lunas 100%, saya mau ikut jalur beasiswa, boleh nggak? Boleh. Terus saya keterima. Uangnya? Ya kami kembalikan 100%, karena beasiswanya 0 rupiah. Tadi 1 ya, sekarang 0 rupiah sampai lulus. Kami kembalikan uangnya 100%. Asal syaratnya satu, diregistrasikan di yang beasiswa. Yang JPA 1-nya undur diri. Jadi supaya tidak ada double data. Tapi kalau misalnya udah menjalani perkuliahan, misalnya aku nih kan angkatan 19 gitu, tiba-tiba mau masukin beasiswa gitu, bisa nggak sih? Bisa. Tapi ulang lagi kuliahnya. Itu jalur yang ke-1000 lah. Kalau di dalam ya internal itu ada, nanti tinggal ke mahasiswaan. Karena beasiswa ini, ya ini hebatnya Telkom University, beasiswa ini untuk calon mahasiswa, calon loh. Belum kuliah aja udah dikasih beasiswa. Sama yang nanti di dalam adalah beasiswa mahasiswa. Ada, itu informasinya di kemahasiswaan. Dan semua punya peluang. Benar, karena banyak banget kerjasama dengan pihak-pihak eksternal ya Pak. Perusahaan-perusahaan banyak yang langsung memberikan beasiswa. Jadi Telutizen juga kalau misalnya tiba-tiba keterimanya di jalur JPA, tapi ketika masa perkuliahan memenuhi syarat beasiswa bisa diajuin ya Pak ya? Betul, karena nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya itu dari pihak kemahasiswaan. Dari pihak eksternal banyak lah, pemerintah Jabar suka sok bagi-bagi kadang-kadang ya nggak. Tinggal cari info aja. Cuma kendalanya satu, mahasiswa tuh jarang nyari info. Itu benar banget. Kalian gini lah. Kamu juga. Aduh, kamu ngaku. Jujur loh dia. Darurat literasi banget nih sekarang ini ya. Kita harus banyak baca Udah darurat literasi, pas lihat syaratnya banyak banget. Males. Yang paling kesel lagi, yang paling ini tutupnya kapan Bang? JPA 2. Padahal udah jelas-jelas di flyer tuh ada. Gitu. Dan biasanya tuh pada daftarnya tuh kenapa selalu di bagian akhir ya? Jadi kan mungkin yang lebih enak tuh tantangannya di akhir. Pertama paniknya, ya kan? Panik beli PIN. Kedua pas registrasi kan satu portal tuh ribuan orang. Ribuan loh yang daftar. Nah sih, itu kasihin ya. Jadi sampai tengah malam. Itu sensasinya di situ mungkin. Bener-bener. Tapi mungkin kalau Safir waktu itu daftarnya yang termasuk terakhir-terakhir kayak ya udahlah ngapain terakhir-terakhir aja gitu. Aku tahu infonya tuh nggak terakhir-terakhir, cuman beli pinnya terakhir-terakhir juga. Tetap. Karena ada semua sama. Padahal infonya udah tahu udah dari lama kan. Udah kayak Hamin 1 tuh. Aduh iya belum belum beli gitu. Ya Allah. Itu tuh kadang apalagi kan kalau misalnya UTG oke lah, cuman beli pin isi website beres kan. Tapi kan kalau misalnya kayak yang JPA harus upload inilah ini. Nanti lagi live ditanya, "Bang, ini gimana Bang? Aku enggak bisa upload Bang, jam 23.00 tutup Bang." Lah, gimana kita juga bantunya kan bingung ya. Kenapa enggak dari awal gitu ya? Gitu loh. Ya, itu orang Indonesia kan. Senengnya kayak gitu. Iya, betul lah ya. Mepet terus juga marah sendiri. Jadi ini juga buat Telutizen pesan ya. Biar enggak nyapein diri sendiri gitu loh. Kita mau memikirkan kalian ya. Jadi dipersiapkan lah. Misalnya kayak ini UTG mau tutup 1 Juli. 1 Juli. Ya udah beli pin dari sekarang nggak ada salahnya. Tanggal muda nih nyokap bokap baru gajian, tinggal minta 400.000 gitu atau pakai uang sendiri boleh. Tapi gini loh. Sebenarnya yang panik tuh bukan kelas 12 ya. Orang tua. Iya. Oh iya. Saya saksi hidup ya. Melihat kepanikan orang tua, PTN nggak diterima. Iya. Datang ke ruangan, memelas-melas, "Pak Hendri bagaimana ini anak saya?" Nah, anak ibu gitu kan. Anak saya belum dapat kuliahan. Ya, yang mau kuliah kan anak ibu. Anak saya terlalu santai. Jadi anaknya kadang dimarahin di depan saya. Saya ketawa-tawa, bukan dimarahin di sini, Bu. Ada ruangannya khusus gitu kan. Gak enak, ini umum gitu kan.
Itu jadi yang kasihan tuh. Jadi teman-teman kelas 12 telitizen terutama nih ya, yang kelas 12. Yang santai ya, Pak. Jangan santai. Di balik santai kalian ada orang tua yang panik. Ada orang tua yang ketar-ketir. Orang tua tuh paniknya ekstra. Benar. Iya. Karena kan itu jadi ajang pamer. Iya. Kalau kumpul keluarga kan, kalau kumpul apa bapak-bapak kan kumpul, oh si Dede kuliah di mana? Di sini. Si Safir kuliah mana? Nggak tahu, udah beli pin belum ya gitu kan, bingung dia kan, belum beli pin gitu. Lagi nih, Dek udah daftar kemana? Belum, Pak. Udah daftar. Permainan udah, iya kan? Karena kan itu suka, kalau apalagi kayak aku keluarga Batak kan itu suka ditanya-tanya kan, si Gugun kuliah di mana sekarang? Gitu kan, kan. Tapi Safir orang tuanya sempat panik juga nggak gitu? Panik waktu itu, karena kan pada ngambil SBM kayak gitu, aku nggak nungguin yang UTG gitu. Jadi kayak kenapa banget ya? Kenapa bener-bener kayak udahlah UTG aja gitu? Gak mau SBM gitu, kenapa sih mau pengen tell you banget? Enggak, soalnya nyari jurusannya aja sih. Jurusannya cuma ada di Telkom kan. Terus kayak bingung juga kalau ke PTN tuh mau ngambil apa gitu. Saingannya juga banyak gitu. Oh iya. Sama ke Telkom juga banyak. Cuman kan jurusan aku jarang ada yang tahu gitu kan. Nah, itu. Strategi lagi. Strategi. Ini satu dari sekian ribu yang sudah berpikirnya 100 langkah ke depan. Mantap, itu dia yang paling penting. Strategi. Kamu nanti dapat hadiah ya? Nomor HP berapa? Mungkin boleh di-mention lagi nih Pak Henry, apalagi nih jalur-jalur yang bakal segera yang lagi dibuka. Yang lagi dibuka. Oke, yang pertama UTG, ujian tulis gelombang 2, ini berakhir 1 Juli, jadi masih dibuka ya. Masih ada waktu. Kedua vokasi. Ini untuk D3. Jadi memang vokasi itu D3 di mana-mana juga ya. Berakhir tanggal 24 Juni. 24 Juni. Nah, ada yang udah dibuka, ini beasiswa KIP. KIP. Nah, jadi yang kemarin-kemarin udah mulai tanya KIP kapan dibukanya? Sudah dibuka sekarang. KIP ini berarti full gratis? Full semuanya. Sama dengan beasiswa UTG 2 dan beasiswa vokasi. Vokasi ada beasiswanya loh. Ada juga beasiswa ID Cloud Host. Ini tanggal 27 Juni berakhir. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Nah, yang non beasiswa ini biasanya ada juga yang nyari, saya yang penting kuliah. Berarti kan sultan gitu. Rokok tajir nih gitu. Ntar jual tanah tetangga dulu ya. Tetangganya nggak punya tanah. Yang besok berakhir nih. Besok tanggal 10 Juni berakhir adalah USM 2. Itu undangan seleksi mitra. Ada juga jalur kelas internasional loh. Nah, ini berakhir tanggal exposure ya, Pak. Betul, ini tanggal 23 Juni penutupannya. 23 Juni. Begitu. Satu lagi loh. Apa tuh? Kita dari tadi ngebahas jalur, nggak ditagih-tagih nih. Yang udah lulus di JPA 2 jangan lupa untuk download surat kelulusan. Di sana ada masa pembayaran UP3 atau uang pangkal berakhir tanggal 17 Juni. Lewat dari tanggal 17 Juni kalian dinyatakan mengundurkan diri. Galak ya. Kalau nagih harus galak, benar ya? Benar. Kadang yang ditagih malah lebih galak. Lebih galak. Wah, nggak ada duit nih. Gitu. Kadang gini, Gun, ya, Dek. Orang yang udah lulus di Telkom University, mereka senang. Wah, alhamdulillah nih kan. Berlebihan. Nggak bayar. Itu sering terjadi ya di komen-komen cerita baru zaman. Ya, ini pengalaman ya. Kayak, Kak, gimana Kak? Saya udah kelewat sehari. Kemarin saya ini nggak ada sinyal ini. Wah, kita bahas apa ya? Ini bilang, silakan hubungin finance. Gitu aja dong ya nggak? Enak aja ke finance ke saya. Ke Henry. Pak, ini udah lewat ya gitu. Jadi tahapannya gini, ini saya mempertegas. Kalau dinyatakan lulus di Telkom University, pertama adalah download surat kelulusan. Kedua, setelah di-download, ada masa pembayaran. Nah, udah bayar tahap 1, 2, 3, di halaman kedua surat kelulusan ada tata cara untuk registrasi online. Ini yang banyak terlewat ya, tapi sekarang sudah dikit lah yang terlewat. Jadi sudah paham. Setelah itu nanti ada registrasi onsite kalau misalkan sudah tidak ada pandemi offline. Baru nanti kuliah. Jadi jangan ketika dinyatakan lulus udah euforia, seneng, lupa nggak bayar, nggak registrasi, ya nggak jadi mahasiswa. Itu tadi ya, darurat literasi dibaca lagi pelan-pelan di website SMP Telkom tuh kalau udah keterima apa step-stepnya, bayarnya kapan-kapan tuh dicatat ya. Intinya budaya literasi sih gitu. Kalau Safir berarti nggak sampai telat kan bayarnya, aman ya? Masih udah di sini. Iya, udah ada di tahap-tahapnya nggak ada yang miss ya? Enggak dong. Oke, mantap. Kalau gitu mungkin nggak kerasa kita udah 50 menit lebih ya kita ngobrol-ngobrol lah, seru banget ya. Pak Henry, ada lagi mungkin jalur-jalur yang masih dibuka selain tagihan tadi, ada lagi? Udah tagihan aja. Jalur-jalur nggak ada, cuma itu aja. Itu aja. Kalau mau lebih lengkap cek aja Instagram SMP Telkom, update website itu juga update, TikTok, Twitter banyak semua. Cek aja lah. Pokoknya cek sosial medianya SMP Telkom semua di sana lengkap. Dari Pak Henry ada tips and trick mungkin mau UTG buat tips and trick
untuk UTG 2 ya. Iya. Pertama, tenang. Nice. Asik. Pede aja. Karena mata kuliah mata ujian ya yang diujiankan pada saat tanggal 3 Juli itu semuanya sudah dipelajari ketika kelas 1, 2, 3. Yes. Semuanya ada di situ. Terus jangan lupa berdoa. Dan sebenarnya syarat untuk diterima di Telkom adalah 1, beli PIN, 2, ikut registrasi dulu, cetak kartu peserta, ujian. Tidak melewati tahapan ini berarti nggak akan jadi mahasiswa Telkom University. Betul. Dan satu yakin, pilihan Telkom University itu adalah yang terbaik yang kalian ambil saat ini juga. Asik. Benar sih. PTS terbaik nomor 1. Betul. Iya. Kalau Safir tadi udah tips and triknya udah ditanya kan UTG. Mungkin kalau Safir, kalau misalnya ngelihat video ini 5 atau 10 tahun ke depan, Safir mau ngomong apa buat diri sendiri? Ngomong untung aja gue ngambil UTG ya dulu kayak gitu. Kenapa tuh untung aja? Jadi nggak susah-susah lagi nanti akhirnya. Siapa tahu nggak di Telkom kan gitu. Pasti kalau nggak ngambil itu belum tentu keterima tuh. Akhir-akhir kan kata Pak Hendy tadi kuotanya dikit. Betul. Tuh. Jadi beruntung udah daftar di UTG sih waktu itu. Alhamdulillah. Tapi ini jadi pertanyaan terakhir. Ini jadi pertanyaan yang paling banyak ditanya sama television. Kuota ini berapa Pak? Kuota UTG, kuota JPA. Sebenarnya ada nggak sih Pak kuota gitu? Kuota per jalur seleksi ada. Jadi misalkan gini, ada 10 jalur seleksi. UTG itu ada kuotanya. USM ada kuotanya. JPA ada kuotanya. Tapi kalau saya sampaikan kan masa Koki nyampein dapurnya kan. Nah, kuotanya berapa kalau mahasiswa baru secara keseluruhan saja itu 7.600 sekian lah. Mahasiswa baru yang keterima ya. Yang nanti jadi mahasiswa. Nah, tapi kalau kuota per jalur seleksi saya nggak etis kalau saya nyampein. Benar. Rahasia. Iya, masa dikasih tahu ya. Pokoknya info terakhir tuh kita cerita betul sama Bu Rina tuh tahun lalu tuh yang keterima 100.000 lebih. Yang keterima yang daftar 100.000 lebih. 104 ribuan lah. 104 ribuan dan yang keterima yang di ospek itu cuma 7 ribuan. 7.000 ya. Intinya cepet-cepet daftar. Jangan dilama-lamain. Bener. Kuota terbatas, nggak usah nanya kuotanya berapa, tapi daftar aja. Jalan. Nanya kuota mulu, daftar kagak. Daftar buat apa? Ya enggak sih? Itu. Cepet-cepet daftar, tapi tetap tenang, jangan sampai ada yang miss tahap-tahapnya. Terus perbanyak literasi baca, scroll jangan malas lah, scroll Instagram kita ya, karena info-info udah lengkap gitu ya. Kalau gitu terima kasih buat Pak Henry dan Safir, lancar kuliahnya. Pak Henry juga ya, kuliahnya ya amin. Aduh, kerjanya dong. Oke, kalau gitu aku Dede dan aku Maba Teliu pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.